Halo Moters, perkenalkan, aku Nabila. Selamat datang, selamat mendengarkan di Blabbermouth Podcast. No gossip but no secret. Moters sudah tahu belum sih sebenarnya Blabbermouth tuh apa? Nah, jadi Blabbermouth tuh tempat untuk orang-orang yang suka ngobrol, tapi sesuai sama tagline kita ya, no gossip but no secret. Di episode perdana ini, aku bakal ngebahas tentang strategi komunikasi krisis pada perusahaan. Nah, tapi aku tuh gak akan sendiri nih. Bakal ada 2 temen ngobrol yang pastinya bakal ramein podcast Blabbermouth, no gossip but no secret. So let's call Julfikar dan Gina Mutia. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik banget nih. Alhamdulillah lagi baik. Sedikit bindeng sih. Oke. Cuacanya lagi ini ya, agak sedikit tidak mendukung. Iya betul. Nah, sebelumnya boleh kenalin dulu dong biar lebih kenal gitu ya. Karena kan ada peribahasa kalau belum kenal maka tak sayang. Oke, siapa dulu nih yang mau kenalan? Mungkin ladies first kali ya. Boleh. Oke, boleh. Perkenalkan, nama aku Gina Mutia. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5 yang ngambil peminatan Humas di Universitas Muhammadiyah Bandung. Halo, kalau aku namanya Muhammad Julfikar. Biasanya orang-orang panggil aku Jo. Aku sama dari Universitas Muhammadiyah Bandung juga. Prodi aku Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Oh, jadi sama-sama ini ya, ilmu komunikasi di Muhammadiyah. Terus kelas apa Humasnya? Kelas kelas Humas Humas C. C. Oh, Humas C. Ternyata kita satu kelas ya, satu kelompok juga. Oke. Oh ya, Gina dipanggilnya apa nih? Mau Gina atau siapa? Boleh, bebas. Oke, Eci aja kali ya. Iya, boleh. Oke, boleh deh. Nah, kalian belakangan ini kegiatannya ngapain aja sih? Kalau aku sih kegiatannya kemarin aku lagi sibuk mancing. Dan kemarin juga aku lagi sibuk kerjaan UAS sih. Soalnya kan minggu-minggu ini minggu-minggu UAS. Oh, Terus iya. kemarin juga ada UAS tulisan, ada UAS lisan, sama ada UAS online juga. Loh, emang ada UAS lisan ya? Ada. Terus kemarin juga ada UAS tulisan Bu Vera. Jadi kayaknya kalau minggu ini aku lagi sibuk UAS aja sih. Oke. Kalau Eci gimana nih? Kalau aku sendiri sih mungkin gak jauh beda ya, karena emang kegiatan tuh benar-benar kuliah doang, gak ada kegiatan sampingan lainnya ya. Jadi sama-sama sih lagi kayak fokus ngerjain UAS gitu. Habis tuh prepare deh buat liburan. Berarti belum selesai ya ujiannya ya? Ya, masih ada dikit lagi. Oke. Oh ya, by the way karena kita ini ya sesama jurusan ilmu komunikasi nih, Blabbermouth Podcast ini cocok banget buat kita yang suka ngobrol-ngobrol gini. Nah, tapi kira-kira kita bakal bahas apa ya? Mungkin kalau usulan dari aku kita bahas yang relevan aja nggak sih sama prodi atau program studi kita. Boleh. Sekalian transfer ilmu juga buat motors di rumah. Iya sih, oh benar-benar banget ya, biar ada informasi yang motors dapat gitu ya dari dengerin podcast kita. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah nih ya, ada gak sih matkul yang bahas tentang solusi dari nanganin suatu krisis gitu, apapun deh gitu? Pas banget kalau di semester 5 Ilmu Komunikasi 2020 aku dapat mata kuliah yang namanya PR Crisis. Itu mata kuliah itu tuh ngajarin bagaimana caranya kita menghadapi suatu isu, suatu krisis juga. Jadi di mata kuliah itu kita tahu apa solusi dari suatu krisis. Betul. Karena kebetulan itu salah satu mata kuliah favorit aku juga, di mana di situ kita tuh sering diskusi gitu, kayak penyebab isu dari perusahaan ini tuh apa, terus kira-kira strategi yang tepat buat solusi dari krisis tersebut tuh apa gitu. Jadi ada mata kuliah namanya PR Crisis yang diampu sama Ibu Resti. Oh gitu, berarti karena ngomonginnya tentang krisis pasti kalian lebih update dong sama apa sih isu-isu yang ada nih, yang terkini gitu maksudnya. Lumayan sih kayak ngikutin Lumayan. juga, karena itu juga kayak suatu kewajiban gak sih untuk nyelesain tugas. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong soal krisis nih ya, by the way kalian suka minuman manis gak sih? Suka dong, karena kayak
Pasti gak sih di setiap jalan tuh kayak udah banyak banget kayak minuman-minuman, gerai-gerai minuman yang manis-manis kayak gitu. Jadi kayak pasti gak sih, kayak gak mungkin aja orang gak minum minuman manis. Iya, nah kalau Jo gimana nih? Aku suka banget sih kalau mau minuman manis, soalnya apalagi aku tuh perokok ya. Jadi kalau ngerokok gak pakai minuman manis tuh rasanya kayak pahang gitu loh. Pahang ya, Iya, pahang tuh gitu loh. pahang tuh pahit-pahit gitu ya. Gitu mulutnya kalau gak minuman yang manis. Oke, nih sebenarnya tadi aku nanya tentang minuman manis tuh ada yang pengen aku bahas sih sebenarnya. Kalian tahu nggak sih ada belakangan ini tuh ada masalah. Biasanya di Twitter tuh suka ada keributan ya. Iya, Nah, bener banget. kebetulan nih ada masalah tentang minuman manis, yaitu apa sih namanya, perusahaannya tuh namanya Es Teh nih. Ya, itu tuh gara-gara ada pengguna Twitter, yaitu namanya, boleh kan ya sebut nama kali ya? Iya sih. Boleh. Gandoy ini tuh ngekritik tentang minuman, salah satu produk minuman dari Es Teh ini. Nah, menurut kalian ini tuh dampaknya ke perusahaannya tuh kayak gimana sih karena ada kritikan itu, dan sebenarnya udah ditanggapin juga ya sama Es Tehnya. Menurut kalian gimana nih? Oke, mungkin aku dulu ya. Kalau menurut aku sih kasus ini kemarin kayak lumayan ramai juga kan, karena sempat trending di Twitter. Kalau ada salah seorang pengguna Twitter yang namanya itu akunnya Gandoy, dan ternyata sekarang diketahui nama aslinya itu Gandhi. Dia itu kalau nggak salah mengkritik salah satu varian rasa es teh Indonesia yang rasa red velvet kan. Kayak dia bilang itu kemanisan lah, terus menggunakan bahasa-bahasa yang kayak kurang sopan aja gitu untuk diutarakan di publik. Mungkin tadi pertanyaannya dampaknya apa bagi perusahaan? Pasti dampaknya ada krisis kepercayaan gitu kan. Pasti ada citra perusahaan yang seenggaknya bakal menurun lah gitu dari kritikan tersebut. Kalau menurut aku sih itu kayak ancaman juga sih bagi perusahaan, kayak gimana perusahaan tuh harus dengan tepat dan bijak ngadepin customer yang kayak gini juga. Oke, kalau dari Jo gimana nih? Oke, pas banget ya tadi kita bahas tentang PR crisis. Sekarang Kakak Abil membahas tentang isu atau krisis yang dialamin sama Es Teh Indonesia. Menurut aku ini pas banget sama mata kuliah PR crisis. Kenapa? Karena ini adalah suatu krisis untuk Es Teh Indonesia. Apalagi krisisnya sampai ramai ya, viral di mana-mana. Nah, kalau menurut aku itu hal yang wajar sih diutarain sama Gandoy. Akunnya Gandoy namanya. Iya, betul-betul. Nah, kalau menurut aku itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena itu yang dia rasakan dan dia ingin mengutarakannya ke sosial media. Seperti itu, Kak Abil, mungkin. Oke, berarti kita mungkin lebih ngerucutin tentang Gandoynya ini ya. Nah, tanggapan kalian tentang Gandoy itu gimana sih? Karena kan kita tahu ya bahwa awal mulanya tuh sebenarnya masalah ini tuh dari Gandoy yang ngepost tentang kritikannya itu tentang produk es tehnya. Nah, tanggapan kalian nih, gimana sih Gandoy itu? Maksudnya bijak kah kayak gitu atau gimana? Oke, aku dulu mungkin ya. Boleh. Soalnya aku adalah salah satu orang yang suka mengutarakan isi hati juga di Twitter, di Facebook, dan Instagram, dan lain-lain. Oke. Menurut aku itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar banget wajar. Soalnya apa yang kita utarain di Twitter tuh kan bebas ya. Mau itu isi hati kita, mau itu pekerjaan kita atau kehidupan sehari-hari kita. Itu menurut aku bebas gitu. Sosial media kita. Cuman karena Gandoy ini sudah masuknya ke mengkritik si Es Teh dan melakukan dan memakai bahasa yang tidak enak. Jadi mungkin si Gandoy ini tidak menggunakan sosial media dengan bijak seperti itu. Mungkin bahasanya sih yang nggak bijak, bukan apa yang dia utarain gitu. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri sih mungkin yang disampaikan Gandoy itu kritik ya, cuman kembali lagi cara dia menyampaikannya seperti apa dan kepada siapa dia menyampaikannya. Kayak kalau misalkan kita niat buat benar-benar ngoreksi atau kasih kritiknya, padahal Es Teh Indonesia juga udah nyediain kayak person kontak dan sebagainya untuk menyampaikan kritik dan saran gitu. Nah, tapi mungkin yang jadi permasalahan kurang bijaknya Gandoy itu menyampaikannya kepada publik
publik gitu, dalam artian yang bisa membaca itu bukan hanya pihak ST saja, tetapi pihak-pihak lain juga, mungkin bisa dari kompetitor minuman atau perusahaan food and beverage yang lainnya gitu. Kemudian juga mungkin cara Gandoy mengutarakan kritikannya itu menggunakan bahasa-bahasa yang nggak layak, dan harusnya sih Gandoy itu mikir beberapa kali gitu ya, karena itu bisa jadi bumerang buat dia sendiri juga, banyak pelanggaran undang-undang yang dia langgar gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti bisa disimpulin ya, sebenarnya sah-sah aja sebenarnya ya, karena itu sosial media betul. dia, tapi ya itu benar. Resikonya. Iya benar, itu dia gak bijak juga. Mungkin kebetulan juga dia viral ya gak sih? Pasti dia gak berniat itu untuk memviralkan diri. Apalagi kan sampai kena somasi ya dia kan. Iya Iya, betul. betul. Nah, ngomong-ngomong soal tanggapan dari ST-nya nih ya, menurut kalian metode komunikasi yang kira-kira pas dipakai buat nyelesain masalah ini nih yang ada di Twitter ini tuh harusnya kayak gimana sih? Boleh deh dari Eci dulu. Oke, mungkin sebelum aku kayak bukan ngasih saran, sebelum aku berpendapat strategi komunikasi untuk menyelesaikan krisisnya seperti apa, aku pengen kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa dalam hal ini PT ST Indonesia udah mengambil beberapa langkah dalam menghadapi kritikan Gandoy yang berupa cuitan di Twitter itu. Nah, tapi ternyata langkah-langkah tersebut itu malah mengundang kayak bumerang gitu kan, malah jadinya krisis reputasi. Nah, jadi ST Indonesia itu kalau gak salah waktu itu ngasih somasi kepada Gandoy. Nah, cuman netizen itu bukannya malah simpati ke ST Indonesia, tapi malah simpati ke si Gandoy itu tuh, karena dia disomasi dan bilang ST tuh kayak berlebihan lah, alailah lebay, cuman kayak gitu doang kan, kayak gitu. Nah, jadi dia tuh kayak mengalami dua krisis sekaligus gitu kan, kayak udah dapat kritikan yang kayak gitu, ketika dia mengambil langkah atau tindakan juga malah balik jadi bumerang. Nah, jadi menurut aku pribadi sih ada salah satu strategi komunikasi yang lumayan favorit aku juga, yaitu spiral of silence, atau di Indonesianya bisa disebut teori spiral keheningan. Mungkin aku kasih tahu dulu kali ya teori spiral keheningan itu biar teman-teman mau terus tahu. Iya, benar-benar banget. Oke, jadi teori spiral of silence atau teori spiral keheningan itu adalah teori di mana seseorang yang mempunyai opini minoritas atau sebuah kelompok yang memiliki opini minoritas itu kayak cenderung takut, cenderung terisolasi dengan orang-orang atau suatu kelompok yang memiliki opini mayoritas gitu. Karena kan sebagaimana kita ketahui bahwa kayak media tuh selalu cenderung mendukung opini mayoritas gitu kan. Nah, kalau dalam kasus ini berarti opini mayoritasnya tuh bahwa si ST Indonesia itu berlebihan ketika ngasih somasi ke si Gandoy itu. Nah, otomatis menurut aku teori ini bisa dipakai oleh ST Indonesia. Jadi ST Indonesia bisa mengambil langkah mengikuti suara terbanyak dari netizen gitu, kayak dari masyarakat. Tapi mungkin ada beberapa resiko yang bakal didapetin oleh ST Indonesia itu. Kayak misalkan dia tidak bebas dalam berekspresi gitu. Kayak misalkan ST Indonesia itu maunya kayak gini, tetapi netizen atau opini mayoritas maunya kayak gitu. Nah, jadi menurut aku itu sih, jadi harusnya kayak udah terlanjur gitu kan, harusnya ST Indonesia ya udah langsung aja ngikutin mayoritas opini itu kayak apa, netizen pengennya kayak apa gitu, kayak cari aman aja sih gitu. Oh, oke. Kalau dari Jo gimana nih? Oke, kalau dari aku sih ada tadi kalau disebutin sama Gina tuh ada teori spiral of silence ya. Itu bisa dipakai juga, tapi menurut aku ada yang satu hal yang bisa lebih kepake model komunikasinya, yaitu teori apologia. Kenapa? Karena krisis ini kan sudah terjadi ya. Krisis ini sudah terjadi dan langkah awal yang harusnya dilakukan adalah meminta maaf. Langkah untuk apa minta maaf itu? Untuk menjaga stakeholder, yaitu untuk menjaga perusahaan ST sendiri dari bahaya atau kerusakan atau kerugian fisik ekonomi. Karena kan kalau udah gitu nanti kalau ST-nya kena, terus ST-nya jadi gak laku, atau fisiknya juga nanti ekonominya turun, sosialnya turun, budayanya turun, sampai psikologinya turun kan, nanti malah berdampak ke semuanya. Makanya mungkin kalau dari aku teori apologia ini lebih cocok, yaitu teori
untuk memilih persamaan prinsip dalam mengatasi krisis, yaitu prioritas utama untuk menjaga keselamatan stakeholder dengan mencegah stakeholder dari bahaya kerusakan atau kerugian lain-lainnya kayak gitu. Oke, berarti kalau bisa dilihat nih, berarti di sini tuh ada dua teori sebenarnya yang bisa dipakai sama ST ya, dan mungkin udah dipakai juga ya sebenarnya. Nah, untuk ngomong-ngomong soal yang tadi apologia nih, apakah si ST ini tuh udah minta maaf, bener-bener minta maaf atau gimana? Dan minta maafnya ini atas karena dia apa sih mensomasi Gandoy, atau dia minta maaf atas apa ya? Gak ngebuat si customernya tuh jadi nggak nyaman gitu, karena maksudnya dari produknya itu kan buat si Gano itu nggak nyaman ya sampai dia ngepost kayak gitu. Ya, kalau dari info-info yang aku dapat sih katanya ST udah minta maaf, cuman untuk customernya yang merasa tidak nyaman kayak gitu. Tapi ada info-info lain gak sih kalian? Kalau aku sendiri sih kayak bukan ngikutin sih, kayak baca beberapa blog yang ada di internet. ST Indonesia itu sudah mengadakan press conference kayak gitu, kayak minta maaf terhadap publik atas kegaduhan yang terjadi, karena memang kan mereka itu kayak menanggapi juga lewat sosial media kan, kayak dari tweetan si Gando itu mereka balas kan, di retweet pakai akun sosial media mereka juga. Otomatis kan mereka udah membuat kegaduhan di jagat maya ya, jadi kalau gak salah PR-nya juga sudah meminta maaf terhadap publik karena membuat kerusuhan. Kayak gitu sih kalau yang aku dapat. Nah, menurut kalian itu tanggapan ST itu terlalu cepat nggak sih? Maksudnya bijak nggak sih seorang PR untuk nanggapin kekritikan dari customer? Kalau menurut aku sih karena memang udah kelihatan kan kayak apa ya. Jadi menurut aku langkahnya tuh kurang berhati-hati dan kurang bijak juga sih, karena mungkin tadi sih yang salahnya itu mereka itu kayak di ruang publik loh, kayak yang satu mengutarakan kritiknya di ruang publik, dan ST Indonesia pun menjawabnya di ruang publik. Mungkin akan lebih bijak kalau ST Indonesia itu tidak mensomasi, kayak cukup ngadain pertemuan aja sama si Gandoy itu kan, si Gandhi pemilik akun Gandoy itu. Secara kemudian kekeluargaan gitu ya. secara kekeluargaan kayak gitu, kayak dicari apa yang salah nih, kayak nggak usah lewat Twitter juga, karena kan apa ya, sifat netizen Indonesia itu kayak langsung berbondong-bondong gitu kan kalau ada sesuatu Iya, yang bener rame sih. kayak gitu kan. Jadi itu tuh yang bikin gaduh dan yang kurang bijaknya tuh. Tapi menurut aku memang wajar aja sih satu perusahaan ketika mendapat kritikan atau kayak ini cenderungnya pencemaran nama baik tuh memang wajib banget tanggap, cuman memang harus bijak juga. Oke, berarti kalau dari Eci tanggapannya sebenarnya oke-oke aja, cuman kurang bijak aja menanggapi dari kritikan Gandoy gitu kan. Nah, kalau buat Jo gimana nih? Kalau dari aku sih, soalnya kayak apa ya? Kayak public figure lagi ngelawan si netizen yang gak suka sama dia gitu, kayak Nikita Mirzani sama netizen-netizennya. Atau kayak yang sekarang lagi rame ya, si Bunda Korla sama si Nikita Mirzani gitu. Iya, jadinya jadi balas-balas lewat publik, jadi kayak lagi berantem gitu kalau dibalas lagi lewat publik. Mungkin akan lebih bijak jika ST dia membawa kasus tersebut melalui hal pribadi gitu loh, melalui jalur pribadi, japri. Oke. Kebayang tapi bisa jadi nggak sih kalau misalnya lewat Twitter itu bagian dari marketing dia nih, biarkan jadi viral nih ya, otomatis jadi orang tuh kayak mikir, Iya. aduh emang kayak gimana sih rasanya, emang Jadi semanis itu ya? konspirasi ya? Iya benar. Nah sebenarnya itu gimana ya? Apa emang marketing atau emang ternyata emang ya udah emang itu misuh-misuh aja gitu di Twitter? Kalau menurut aku pribadi sih kayaknya kalau settingan enggak sih ya, cuman mungkin dari sini pihak ST juga ada keuntungan-keuntungan lain gitu loh, kayak misalkan di samping reputasinya yang menurun nih di hadapan customer, tapi dia juga kayak brandingnya lebih luas gitu, kayak orang yang awalnya nggak tahu ST Indonesia atau cuman tahu aja nggak pernah beli gara-gara ada kritikan itu, kayak pengen nyoba apa bener gak sih yang dibilang si Gandoy itu kayak gitu kan. Iya benar. Kalau dari aku sih, aku salah satu orang yang suka banget sama konspirasi. Mungkin bisa aja jadi si Gandoy ini adalah salah satu agen dari ST Indonesia yang disuruh untuk membuat misu atau buat masalah di Twitter. Jadi rame, habis itu ST membuat press conference. Jadi orang-orang tuh nanti mereka penasaran,
emang iya ya red velvet kemanisan, emang iya ya manis banget gitu. Ini mereka ntar pada beli deh akhirnya kayak gitu. Oke, Bisa jadi aja sih kayak gitu. ada dua sudut pandang ya di sini. Yang satu mikirnya emang ya udah itu terjadi tanpa settingan, dan satu lagi mikir emang ini tuh settingan gitu ya. Nah, mari kita panggilkan bintang tamu kita, Gandoy. Saya Gandoy. Bercanda ya, bercanda. Nggak ada Gandoy. Ada Gandoy di sini. Tidak ada karena terlalu jauh. Gandoy rumahnya di mana ya? Nggak tahu. Bekasi dia. Bekasi ya? Oh, Bekasi. Kalau ke Bandung butuh effort ya. Terus buat ngerjain ini doang juga mau ngapain? Ngapain juga dia Nggak ada kita tugas budget. di kita. Oke, mereka jadinya damai ya antara ST sama Gandoy ini. Iya, karena setelah disomasi itu ternyata Gandoy kayak minta maaf juga sih ke publik, lewat publik juga, bahwa dia udah mengatakan hal-hal yang kayak kurang baik lah gitu untuk dilihat oleh umum. Jadi akhirnya ST Indonesia juga menerima permintaan maaf dari Gandoy, dan akhirnya mereka melakukan perdamaian dan dipublikasi terhadap masyarakat atau netizen. Nah kalau gitu kan jadi kelihatan lagi konspirasinya ya. Kenapa Gandoy yang minta maaf Iya, gitu kenapa kan? Gandoy minta maaf dan diterima lagi sama si ST-nya. Oke, nah ini Iya nggak sih? netizen makin marah gak sih gara-gara kenapa Gandoy yang minta maaf? Karena tadi disebutin kan bahwa sebenarnya netizen tuh gak terima kenapa harus sampai mensomasi si Gandoy. Kalau netizen itu sendiri sih kayak aku lihat dari komenan-komenan kayak puas-puas aja sih sama keputusan akhir Gandoy dan ST Indonesia yang mencoba buat damai. Karena mungkin di sini Gandoy itu meminta maafnya tuh kayak dia tuh salah memilih bahasa gitu loh, kayak milih ke Oke. bahasa-bahasa yang kasar, bukan kayak kritiknya kayak gitu. Oke, iya. Nah, semisal nih di perusahaan yang sama, misalnya tadi kita kan ngebahas ST ya, terjadi nih hal yang serupa gitu sama kasus ini, harusnya kayak gimana sih? Mungkin boleh dijawab dulu nih sama Eci duluan kali ya. Boleh Eci? Oke, boleh. Mungkin sometimes ya kalau misalkan aku udah kerja di dunia PR, public relation, aku akan belajar dari apa yang sudah terjadi pada perusahaan ST Indonesia ini. Kalau misalkan aku ngedapetin kritikan-kritikan yang kurang baik dan emang itu di ruang publik, apalagi di sosial media yang semua orang bisa baca, dari semua kalangan bisa baca, kayak aku akan nyimpulin dulu atau aku akan kumpulin dulu datanya, aku analisis dia itu siapa, latar belakangnya kayak apa, dan kayaknya niatnya itu dia mengeluarkan kritik itu seperti apa. Nah mungkin nanti kalau aku udah dapetin analisis dari datanya kayak apa, aku akan nanganinnya secara pribadi gitu, kayak gak usah ada publik yang tahu. Misalkan ketika aku mendatangi si pelaku atau misalkan pelakunya kita undang ke kantor kita, nanti mungkin ada obrolan kekeluargaan kayak apa, dan kita meminta dia untuk menghapus ataupun juga kita mengoreksi ada yang salah dari pihak kita, kayak gitu sih kalau dari aku. Nah mungkin nanti untuk ke ruang publiknya kita akan klarifikasi baiknya seperti apa tanpa mengeluarkan ancaman-ancaman kepada si pelaku. Oke, jadi lebih ada apa ya? Kerjasama dari dua-duanya ya, maksudnya ada persetujuan dari dua-duanya, nggak dari pelaku doang ataupun dari pihak perusahaannya ya gitu kali ya. Untuk Jo gimana nih? Oke, kalau aku jika nanti udah menjadi PR ya dan kasus sama terjadi seperti kasus ST ini, kalau aku sebelum kasus itu terjadi, aku bakal ngasih kotak pemilu. belum. Bercanda. Maksudnya tuh kotak kritik dan saran. Kenapa Oke. orang itu dia bisa sampai mengeluarkan kritiknya di sosial media? Mungkin karena kotak kritik atau saran yang disediakan oleh ST itu tidak Ada. tersosialisasikan. Oke. Mungkin ada, cuman nggak tersosialisasikan gitu loh. Iya. Gimana caranya nanti kritik-kritik itu masuk di halaman yang sama? Maksudnya misalkan sekarang kan kita udah zaman sosial media ya. Nah, misalkan nanti kalau aku menjadi PR, aku akan ya gak apa-apa lah ya. Aku akan menjadi mimpi indah. Maksudnya tuh aku bakal nyediain 1 hari untuk
kritik dan saran dari para customer. Misalkan hari Jumat nih, hari Jumat aku bakal buka bukan voting, apa tuh namanya di IG kalau ada tulisan-tulisan gitu tuh? Vote bener-bener. Bukan loh, jadi Ngeling. ya gitu-gitulah pokoknya. Oh, tahu question kan? box. Nah, question box gitu loh. Question box gitu, ntar kita yang nanya apa sih kritik dan saran buat minggu ini. Nah, itu dilakuin setiap minggu loh, biar nanti kritik dan sarannya masuk ke satu halaman yang sama kayak gitu. Mau itu di Twitter, ntar bakal ada story-nya, Twitter, Instagram, Facebook, semuanya ada deh. Biar nanti misalkan ada customer cuman pengguna Twitter aja, bukan pengguna Instagram, dia juga kita juga ada gitu loh di sana. Di Twitter juga kita ada question box, itu ada kotak kritik dan saran. Gitu. Jadi feel free untuk ngasih kritik ataupun saran ya. Iya, betul. Iya benar sih, emang harus Setuju. apapun sekarang tuh online ya. Kayak udah gak berfungsi gitu yang fisik-fisik. Aduh, minum dulu Bapak Jo. Aduh. Minumnya Iya, es teh minum ya. Iya, minumnya es teh. Terima kasih es teh sudah Oke, bisa disimpulin juga ya dari semuanya bahwa sebenarnya intinya kan sekarang tuh udah zaman canggih ya, semua orang tuh main sosial media. Dan kita juga kalau mau main sosial media tuh harus lebih bijak gak sih? Iya. Biar gak menimbulkan kegaduhan yang ada di sosial media. Tuh. Nah, makasih loh buat Makasih juga. Julfikar Ini sama penutupannya? Iya. Oke. Sama Gina Iya, sama-sama. mau nemenin aku di podcast episode pertama ini. Buat Moters jangan lupa untuk terus dengerin Bleber Mode Podcast. No gossip but no secret. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.